Yo, what's up? Welcome to another me, back again with me with another Java programming. Ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang operator. Oke, yang dimana kita paling umum kita ketahui itu operator itu ada 5. Dan di video ini kita bakal ngebahas 3 operator, yaitu arithmetic, assignments, dan relational. Dan duanya ini mungkin kita bakal rangkum di dalam video selanjutnya gitu, logical operators dan unary operators. Dan ya kita bakal ngebahas arithmetic, assignments, dan relational. Aku sudah ngebuat satu operator, itu conditional operator, yang dimana operatornya kita buat di dalam variabel, di dalam setelah objek variabel itu tersebut. Dan ya unexpected sih, ternyata ada program yang kayak gitu. Itu khusus kayak data science sih terlebih. Oke, ya, here we go. Kita tulis dulu arithmetic dan assignments operators dan relational. Di sini sudah ada hello world ya. Oke, pertama kita buat arithmetic. Nah, arithmetic ini kita tulis dulu integernya itu A dan B. A bisa kita tulis 5. Ya, B-nya bisa kita tulis 9 dah. Lalu di sini sistem outputnya kita inisialkan 5 ditambah 9 itu sama dengan, nah biar programnya mendeteksi kalau itu operator, arithmetic operator, kita harus taruh aritmatiknya di dalam kurung, jangan di luar. Kalau di luar dia kedeteksinya 5 dan 9 aja, dia nggak melakukan proses operasi gitu. Jadi ini A tambah B penjumlahan pengurangan perkalian pembagian, mungkin persen dah kita taruh. Nah, kemarin ada kejadian pas ngebuat persen. Pas ngebuat persen ini teman aku kan pakai C++, dia nggak tahu fungsi operator di dalam C++ itu ya tentang persen. Ya udah, jadi aku akalin untuk ngebuat 2 variabel lalu dibagi 100. Kan berapa bilangan kalau dibagi 100 itu namanya persen kan. Nah, jadi kami akalin gitu. Ya, sebenarnya banyak cara sih kalau kita ada bug gitu kan. Karena seperti yang Steve Jobs bilang, programming is teach you how to think gitu. 5 dikurang 9 A dikurang B. Sesimpel ini sih. Ini perkalian. Dan kalian cuma ingat ini, seluruh operator di seluruh bahasa pemrograman itu menggunakan, kalau perkalian dia multiply ya. Multiply itu bintang dan pembagian itu slash. Ya, kalian harus ingat itu. Bagi 9 dan persen. Just going like that. Let's see what happens. Nah, gini. 14, 5 dikurang 9 min 4, 5 dikali 9, 45, 0.
Bagi 5 dibagi 9, 0. 5% 9 itu 5. Hah? Coba deh kita tes 100 ya. Kita lihat persennya. Bener ya, 5% 9 itu 5 coy. Coba dah 3. Oh iya benar sih kayaknya. Nah, jadi sesimpel ini aritmatik itu kalau kita pakai variabel ins. Kalau kita pengen masukin manual bisa juga. Ini kayak 5 ditambah 9. Itu hasilnya bakal tetap sama, nggak ada error di sini. Oke. Aritmatik sudah. Dan assignments. Oke. Assignments ini kayak biasanya cuma dikhususkan untuk melipat gandakan suatu operands ya. Misal ins-nya 5. Kita oke lah 5. Kita buat integer satu lagi itu untuk menginisialkan operator. Kita buat inisial sesimpel ini sih kalau assignments. Ntar kita namain dulu OPR equals A. Just going to be like that. Operator dan penjumlahan sesimpel ini juga. OPR not equals plus equals A. Oke. OPR plus equals A. Pengurangan A dan seterusnya ya, perkalian pembagian slash. Oke. Sesimpel ini coy. Jadi dia kayak cuma inisial operatornya kalau operator itu sudah kebentuk berapa tambah berapa gitu misalnya kan. Misal poin-poin juga di suatu aplikasi itu ada kan poin. Kalau dia misal ngebaca berita dapat poin segini, mungkin dia pakai operator inilah coy, assignments. Oke, kurang lebih assignments kayak gini. Dan kalau misal kita ganti 9 misalnya, dia bakal terus kedeteksi operatornya itu sama dengan A gitu. Oke, assignments done. Nah, ini nih yang menarik nih. Relational operator. It just kayak ini cuma inisial, sama seperti dengan relational operator. Cuma
dia make equals equals, not equals, greater than equals, ya seperti yang kita pakai pada program-program loop sebelumnya ya. Di break breaker aku ngebuat breaknya juga itu pakai program loops ya, yang dimana ya aku harus menggunakan relational operator. Waktu itu less than kotak dot length gitu. Oke, jadi ini udah kita buat, kita operasikan dulu. Jadi di dalam relational operator ini dia cuma menentukan true or false saja ya. Kita buat inisial dulu, A sama dengan 9, A sama dengan A, dan B sama dengan B untuk inisialnya. Dah, lalu kita buatlah equals equals not equals greater than sebenarnya ini sih greater than, itu tadi less than, terus less than equals, less than equals. It's just going like that. I equals I, true. Dan gimana I equals B? Dia bakal muncul program false. Oke. Not equals, terus less than, greater than, ini tidak pakai equals ya, dan yang pakai equalsnya ya B B B B B. Oke. Jadi yang paling atas ini false karena dia tidak sama A dengan B. Not equals, not equals ini tanda seru ini not ya, berarti not equals bukan sama dengan B. Itu bakal menunjukkan true. Dan A-nya berapa ya? A-nya 9, B-nya 6. Kalau less than itu A, less than B, itu dia bakal menunjukkan, karena A-nya 9, oh ya, dia bakal menunjukkan input false.
Dan sebaliknya, kalau greater than A greater than B, karena 9 lebih besar dari 6, dia bakal menunjukkan program true. Dan not equal sama dengan greater than, cuma ini operasinya mengapa ada dua. Nah, jawaban itu bakal kita bahas ketika kita ngebuat program loops, coy. Yuk, I think that's it for my video. Dan ya, sorry, I'm bad at explaining how to make this, karena ya kalian ikut komen kalau kalian misal rada agak nggak ngerti ya, karena ya sebenarnya sih I'm just trying to be code and then say nothing, kayak aku cuma ngoding, watch and learn gitu, karena nggak streaming juga nih. Yo, I think that's it for my video, dan see you on the next operators, logical dan unary ya. Bye bye.